saya bahasakan tadi bahwa industri itu kita harus manjakan. Oke. Kalau tidak, bagaimana bisa kita masuk dengan santai ke industri tempat kerjanya orang? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan senang sekali saya Jabal Rahmat kembali menjumpai kalian semua, tentunya di podcast 55. Dan seperti biasa, tentunya konsep di podcast 55 itu selalu akan memberikan inspirasi dan edukasi untuk para pecinta podcast 55 dimanapun kalian berada. Dan tentunya pada episode kali ini bisa dikatakan merupakan episode spesial karena kita langsung berkunjung ke lokasi narasumber. Dan tentunya sebentar saya akan memperkenalkan narasumber yang akan kita ajak berbincang kurang lebih beberapa menit ke depan terkait dengan lebih ke personal mungkin dan juga terkait dengan bagaimana beliau memimpin sebuah instansi seperti itu ya. Dan tentunya semoga sebentar apa yang saya diskusikan atau perbincangkan bersama dengan narasumber dapat memberikan inspirasi dan juga ada sedikit hal-hal yang bisa dipetik begitu ya untuk para pecinta podcast 55, khususnya untuk anak muda di zaman sekarang, karena seperti yang kita ketahui bahwa memang pemuda-pemuda zaman sekarang ini adalah pemuda yang artinya bisa dikatakan sebagai ujung tombak untuk pembangunan negeri ini. Karena kalau misalnya bukan anak muda yang artinya bergerak dan lebih produktif untuk memberikan apa yang bisa diberikan oleh negara kita, ya siapa lagi gitu ya. Karena kalau misalnya kita mengharapkan orang lain, ya mungkin itu agak beda lagi nanti hasilnya. Maka dari itu mungkin langsung saja saya perkenalkan narasumber kita pada podcast episode kali ini. Selamat siang Pak Basri Nur. Siang Pak. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi Pak Basri Nur ini merupakan kepala sekolah SMK SMTI Makassar. Sebelumnya terima kasih banyak Pak Basri. Siap. Sudah sama-sama Pak. menjamu kita luar biasa seperti ini dan sudah menerima kita dengan segala persiapan yang luar biasa. Sama-sama. Terima kasih Pak juga. Ya, baik Pak Basri, seperti biasa konsep kita itu lebih ke inspirasi dan edukasi. Dan biasanya di awal-awal podcast kita itu kita akan lebih ke personal narasumber terlebih dahulu. Jadi setidaknya mungkin sebentar Pak Basri bisa sedikit menceritakan terkait dengan lingkungan Pak Basri waktu kecil dan juga pengalaman selama menempuh pendidikan begitu. Jadi mungkin untuk yang pertama saya mau tanyakan dulu sebenarnya bagaimana sih kondisi lingkungan Pak Basri waktu kecil ini? Apakah memang hampir sama dengan anak-anak kecil yang lainnya atau mungkin ada hal-hal yang mungkin bisa dibagi? Seperti silakan Pak. Terima kasih. Bercerita tentang pengalaman di masa kecil, saya punya kenangan masa lalu. Ya. Karena saya tidak menikmati seperti apa nikmati anak zaman sekarang. Oh, oke. Di masa bermain saya sangat kurang. Akan tetapi bukan berarti saya tidak berbakat di bidang olahraga dan sebagainya. Yeah. Itu ada, tetapi porsi untuk meningkatkan kemampuan bermain itu sangat kurang. Karena kami terlahir dari keluarga dari petani, ibu sebagai ibu rumah tangga, dan jumlah saudara itu cukup banyak. Berapa orang Pak? 12 orang. Wow. Ini sangat keluarga besar Pak. Keluarga besar saya, keluarga besar. Jadi hampir di masa kecil saya dari SD sampai bahkan sampai kuliah, setiap musim tanam, saya senantiasa pulang kampung untuk membantu orang tua. Itu di masa kecil. Bukan hanya musim tanam, karena orang tua di masa itu belum ada teknik pertanian belum berkembang begitu pesat. Belum ada pakai tradisional ya Pak, cangkul gitu ya. Pakai apa? Belum ada bau. Belum ada traktor gitu Pak. Belum ada traktor masa itu. Jadi orang tua punya beberapa ekor sapi dan saya menjaganya setiap pulang dari sekolah. Selain itu, kerja keras kami pun di masa kecil itu membantu orang tua menjalankan usaha. Orang tua ada usaha pabrik beras di kampung. Jadi kami yang jalankan di masa SMP sampai SMA. Saya jalankan itu. Jadi kami mendapatkan uang jajan itu dari situ Pak ya. Kala itu kalau dapat 5.000 sudah luar biasa senangnya. Sudah bisa makan mie dan sebagainya di sekolah. Dan itu rutinitas. Setiap hari Pak. Setiap hari. Saya jalani sampai perguruan tinggi. Di semester 3 saya jalani. Nanti saya mohon pamit sama orang tua, mohon dikurangi sedikit frekuensi untuk membantu. Bukan saya tidak membantu, tapi karena di sisi lain saya diberi amanah untuk menempuh pendidikan. Sehingga sedikit ada keterbatasan untuk membantu di semester. Ini menarik ya Pak ya, karena tadi di awal-awal Pak Basri mengatakan bahwa memang porsi untuk bermain itu agak kurang karena memang
membantu orang tua begitu untuk mencari untuk menambah ekonomi keluarga. Nah, ini menarik. Dari 12 orang, kalau boleh tahu Pak Basri anak keberapa, Pak? Saya anak ke-6. Ke-6. Tengah-tengah berarti, Pak ya. Oke, berarti bisa dikatakan bahwa semua artinya dari 12 orang ini betul-betul ikut membantu gitu ya. Ikut membantu gitu. Oke, pernah tidak Pak Basri merasakan bahwa kayaknya saya merasa jenuh begitu bekerja, kan untuk di usia sekarang ini kan waktunya untuk bermain gitu. Kenapa saya harus bekerja? Di sisi itu memang sih ada. Kejenuhan itu ada, tetapi kita tidak tega melihat orang tua. Namanya kita besar di lingkungan yang memang dididik seperti itu. Sehabis dari sekolah langsung lepas pakaian, sholat, makan, langsung terjun ke sawah. Sehingga kebiasaan-kebiasaan itu kita sudah tertanam. Kalaupun waktu bermain itu ada, paling kami sisakan di pukul 17 sore itu. Kami ada kesempatan untuk main dengan teman-teman, main bola, main takraw dan sebagainya. Berarti sangat terbatas juga, Pak, sangat ya? terbatas, makanya saya bilang sangat terbatas. Bahkan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler di masa SMP pun kami tidak sempat ikut berpartisipasi aktif. Oke, karena setelah ujian langsung membantu keluarga gitu. Pertimbangan tadi ya, kami karena banyak bersaudara, jadi untuk menopang ekonomi keluarga, mau tidak mau harus turun tangan. Oke, ini menarik ya, karena tentunya memang jarang loh Pak, ada anak-anak mungkin masih kecil bisa dikatakan seperti itu, artinya dia harus mengorbankan waktu bermain untuk membantu keluarga. Nah, kalau untuk didikan orang tua sendiri terkait dengan pendidikan, apakah memang orang tua dari Pak Basri itu betul-betul pendidikan nomor 1 dan harus setinggi mungkin gitu, meskipun mungkin ada keterbatasan ekonomi? Pendidikan tetap diutamakan, tetapi saya ingat pesan orang tua waktu itu, kalau bisa melanjutkan pendidikan cukup di kabupaten saja, tidak perlu keluar dalam artian supaya tetap bisa membantu. Nah, di kala itu setelah waktu saya di kelas 3 SMA, saya mencoba melamar di UGM. Dengan niat bahwa saya bisa diterima dengan baik karena senior saya sudah ada merintis jalan ke sana ke UGM. Tetapi alhasil di tengah jalan proses itu tidak ada yang lulus di masa saya. Saya minta pamit sama orang tua, mohon beri kesempatan untuk mendaftar di salah satu perguruan tinggi di Makassar. Kalau diterima alhamdulillah, kalau tidak ya saya kembali kampung gitu. Karena untuk kuliah di swasta waktu itu sangat berat. Susah biayanya Pak ya. Orang tua pikir biaya sangat berat. Jadi waktu itu saya diterima di Universitas Negeri Makassar. Ini menarik ya, karena tentunya meskipun mungkin ada keterbatasan baik ekonomi dan juga mungkin waktu gitu ya, karena ada hal yang harus harus membantu orang tua begitu, tapi Pak Basri masih tetap bersemangat begitu untuk kuliah. Nah, kalau misalnya untuk kuliah ini kan Pak, artinya meskipun mungkin di negeri kan itu tidak murah, dan tentunya mungkin dari orang tua Pak Basri ya masih banyak adik-adik Pak Basri yang perlu untuk biaya seperti itu. Apakah waktu kuliah itu Pak Basri sudah artinya saya harus mandiri gitu, harus mandiri dan tidak perlu lagi bergantung sama orang tua? Syukurnya Pak ya, karena di masa SMA saya mendapatkan beasiswa dari SMP ini Pak. Dari SMP karena masuk kategori 10 besar di waktu penamatan, mendapatkan rekomendasi untuk mendapatkan beasiswa lanjut SMA. Jadi di SMA saya mendapatkan beasiswa full dari kelas 1 sampai kelas 3. Tidak perlu ada biaya lagi Pak ya? Tetap ada biaya, tapi itu cukup menunjang. Cukup menunjang sampai kelas 3 tamat. Nah, alhamdulillahnya lagi di perguruan tinggi pun demikian. Jadi memang untuk persoalan biaya kala itu karena SPP masih 210, kalau dibanding sekarang sangat murah, tapi di kala itu tetap berat. Berat 210 tetap berat. Nah, kami mendapatkan beasiswa 200-an waktu itu. Per bulannya. Lumayan. Dari Bank Indonesia. jadi alhamdulillahnya di situ. Ekonomi orang itu terbantu dalam hal pembiayaan. Sehingga kalau saya pulang ke daerah, ketika saya mau balik ke Makassar, saya tidak pernah meminta ke orang tua. Tetapi orang tua memberi saya secukupnya, itu saya terima. Artinya tidak menolak ya? Tidak menolak. Takutnya nanti orang tua tersinggung gitu ya? Karena memang belum terpenuhi waktu itu karena biaya kos dan sebagainya. Betul. Berarti setidaknya ada keringanan. Ada keringanan karena sudah dapat beasiswa bahkan sejak SMP, SMA dan waktu kuliah. Seperti itu. Baik. Waktu kuliah Pak Basri ambil jurusan apa Pak? Saya dari jurusan Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Waktu memang ingin mengambil jurusan itu, apakah pernah terfikirkan untuk menjabat sebagai kepala sekolah sekarang ini, atau memang Pak Basri punya cita-cita tersendiri gitu? Untuk menjadi posisi kepala sekolah tidak pernah terbersit di dalam benak saya sebelum kuliah. Karena ketika kita mau masuk perguruan tinggi di UNM, niatan kita adalah bagaimana bisa menjadi guru.
Itu yang pertama. Itu yang pertama. Dari situ benaknya. Bagaimana harus menjadi guru. Dan memang orang tua di kampung dianggapnya kita kalau kuliah yang dari utamanya dari kampung ini di UNM. Ya pokoknya kalau tidak jadi guru mungkin belum bekerja gitu. Belum bekerja. Jadi harapannya begitu. Sehingga sebenarnya kami kemarin menembak 3 jurus, tapi kami jatuh di pilihan bahasa Indonesia. Saya pikir ini jalan yang terbaik. Karena di situ ditunjukkan. Akhirnya saya menekuni kuliah kurang lebih 4 tahun lebih, 4 tahun lebih. Dan di tahun 2005, 2006 ada pengangkatan di SMK Islam Dasar. Oh, berarti langsung ya Pak ya? Langsung. Artinya Pak Basri ini tidak melanglang buana ke instansi mana-mana gitu, langsung di sini? Di akhir-akhir kuliah, saya mengabdi di salah satu lembaga pendidikan di Satria, yang di veteran itu. Oke. Tapi setidaknya pada saat pendaftaran terbuka, itu CPNS waktu itu ya Pak ya? CPNS, langsung 2006. Nembak ke sini dan langsung lolos gitu? Langsung, alhamdulillah. Oke, ini menarik ya, karena tentunya waktu Pak Basri lolos menjadi seorang CPNS atau PNS pada saat itu, otomatis mungkin orang tua sangat bangga. Nah, bagaimana respon orang tua pada saat memberitahu saya akhirnya sudah bisa? Cerita kelulusan saya ini sedikit berbeda dengan teman-teman yang masuk sebelumnya. Karena pengumuman di kala itu diinformasikan lewat media online, sudah di internet. Tiba saya di warnet di kala itu, loh kok formasi saya tidak muncul namanya, tak satu pun yang mengisi, padahal pendaftar ada 6 kala itu. Ada 6 untuk satu formasi. Tak satu pun muncul nama. Jadi kala itu setelah keesokan harinya saya konfirmasi ke teman-teman bagaimana kalau kita kembali ke sekolah untuk mempertanyakan hal ini, kenapa sampai tidak ada yang muncul. Ternyata kala itu yang diminta adalah formasi sastra sebenarnya, sastra SS. Jadi tetapi pihak internal sekolah mencari guru yang sudah mengantongi akta. Pusat taunya SS. Nah, dia disampaikanlah, KTU menyampaikan ke pusat bahwa kalau SP diterima itu tidak perlu lagi kita aktakan, maka diterimalah informasi itu. Tak lama kemudian muncul informasi pengumuman lewat via telepon. Kami ditelepon langsung. Pada saat itu kami berada di Satria. Kegembiraan itu tunggu luar biasa karena memang itu yang kita nantikan. Saya ditelepon seorang ibu waktu itu, namanya Ibu Jariani. Adinda Basri, selamat. Karena dia tahu saya orang Bugis, selamat Kindi. Terima kasih banyak Bu informasinya. Seketika itu langsung saya meluncur ke sekolah. Kelengkapan apa yang harus dilengkapi kala itu? Langsung di tahun 2006. Oke, berarti bisa dikatakan kalau misalnya Pak Basri tidak merespon secara cepat terkait dengan kayak misalnya ada pengumuman itu, ya mungkin artinya tidak ini ya, artinya mungkin tidak langsung ini ya, mungkin tidak tahu bahwa ada pengumuman saya lulus atau tidak gitu ya. Betul. Oke, jadi ini sebenarnya menarik karena memang Pak Basri itu sangat-sangat berusaha untuk mencari info yang valid. Karena kalau misalnya memang berpatokan dengan info yang ada di media online itu, ya mungkin langsung pasrah saja, wah kayaknya nama saya tidak muncul, tapi ada keingintahuan kenapa tiba-tiba tidak ada semuanya ini, berarti ada masalah gitu ya. Sampai 3 kali kami berkunjung ke sekolah dengan berenam calon pengusul itu kan baku kenal semua. Jadi saya konfirmasi, tolong coba kita cari tahu informasinya seperti apa perkembangannya kelanjutannya. Dari 6 orang yang daftar Pak, cuma 1 orang yang lulus? 1 orang. Pak Basri saja? 1 orang. Pak Basri saja ya? Alhamdulillah, 1 orang. Berarti memang sudah rezeki kayaknya Pak. Alhamdulillah. Kalau untuk orang tua sendiri Pak, bagaimana? Apakah langsung artinya menganggap wah anak saya sudah jadi orang nih? Biasanya kan seperti itu tuh. Biasanya orang-orang tua, orang-orang di daerah, di pedesaan itu biasanya kita baru dianggap jadi orang kalau sudah PNS, guru. Betul. Itulah ekspektasi orang tua di kampung. Kala itu saya kasih kabar orang tua, alhamdulillah saya diterima. Alhamdulillah saya diterima. Mungkin dalam waktu dekat saya balik ke kampung untuk bersilaturahmi dengan orang tua. Pada dasarnya sih kepercayaan itu kurang. Tidak percaya karena kok pengumuman sebelumnya kan sudah lewat. Saya bilang ini memang formasinya terlambat, saya punya pengumuman tersendiri. Saya tidak ada tiga formasi waktu itu dibuka di SMTI. 2 formasi itu sudah ada semua namanya di internet. Tinggal saya yang tidak ada, formasi saya yang tidak ada. Sehingga alhamdulillah saya kabari orang tua, telepon ibu, Mak,
saya diterima sebagai PNS di SMP Makassar. Sujud-sujud belum menangis. Alhamdulillah. Wow, luar biasa. Kalau boleh tahu Pak, yang PNS pertama di saudara Bapak sendiri yang 12 orang itu? Yang pertama itu guru. Oke. Yang kedua Pemda Sopeng. Yang ketiga saya. Yeah. Yang keempat itu di Stein. Oke. Berarti lumayan. Dan ada satu lagi nih yang P3 kasih sayang itu berwirausaha. Oke, berarti bisa dikatakan perjuangan orang tua untuk mendidik anak-anaknya memang tidak sia-sia ya Pak ya? Dengan 12 orang itu saya rasakan karena saya tamat SMP, SD, SMP, SMA itu barengan dengan adik. Karena hampir saya tidak sekolah sebenarnya. Kenapa bisa Pak? Itu tadi, awalnya SD saya masuk 98 sebenarnya saya harus tamat. Seharusnya saya tamat masuk, angkatan saya masuk di perguruan tinggi 98. Iya. Di kala waktu saya masuk SD itu sering dijaili sama anak guru. Kita takut waktu itu, takut. Kalau dipajaki, dimintaki sesuatu tidak diberi, sering menghardik. Oke. Mungkin kayak bully begitu ya, Pak ya? Sehingga geng-geng saya itu semua berhenti. Gara-gara seperti itu? Gara-gara seperti itu. Akhirnya giliran mau pendidikan kelas, 2 tahun menganggur. Iya. Giliran mau pendidikan kelas, KKM pertama saya yang terangkat jadi guru, Kak, saya mau sekolah. Iya. Akhirnya saya masuk di semester terakhir CAU. CAU waktu itu, CAU terakhir saya masuk. Naik percobaan lah ke kelas 2. Iya. Akhirnya barengan terus dengan adik. Tapi dari situ saya memang belajar seporsir. Sehingga menunjukkan ke orang tua, saya harus sekolah, melihat prestasi. Saya harus sekolah. Sehingga dari prestasi itu orang tua mendukung saya untuk melanjutkan pendidikan. Tapi hampir. Kalau saya ketemu nenek, iya. Saya tidak pernah mau berhasil kuliah karena setiap hari, setiap ke pasar saya menggendong bekal mengembala sapi kalau itu. Jadi hampir Pak Basri ini tidak ada di sini. Iya, hampir saya sekolah. Karena udah tahu menganggur di SD. Ya. Wow, luar biasa lama juga. Jadi, tuh Pak. Saya tamat barengan dengan adik. Bersamaan ya. Oke. Kadang teman canda, teman berkelahi, teman belajar dan sebagainya karena salah satu ini ya Pak, bareng-bareng gitu ya. Oke, dan tentunya sekarang Pak Basri artinya bukan lagi bukan lagi orang yang mungkin harus dibiayai dan lain sebagainya karena sekarang sudah aman lah gitu untuk finansial. Artinya tinggal Pak Basri yang mengelola dan artinya mungkin bisa memberikan orang tua atau adik-adik dan lain sebagainya. Nah, itu tadi waktu Pak Basri lulus dari universitas itu langsung diterima di SMTI ini dan waktu itu langsung menjadi guru bahasa Indonesia gitu ya Pak ya. Nah, waktu menjalani karir Pak selama di SMTI ini apakah memang Pak Basri itu melewati beberapa jenjang karir sehingga bisa menjadi kepala sekolah seperti itu atau mungkin ada beberapa tahapan-tahapan yang mungkin karena prestasi sehingga Pak Basri begitu dipercaya memimpin SMTI ini? Dari segi jenjang karir sih awalnya kan guru, murni guru awalnya, berjalan 3 tahun, begitu masuk sebagai guru dan 2 kakak siswa waktu itu Pak Maganda tadi seperkenalkan itu mengemanakan saya untuk di kesiswaan, mendampingi tim di kesiswaan. Seiring perjalannya waktu itu pimpinan sering merotasi kita. Pernah juga di tim Humas di kala Pak Hasim. Setelah di Pak Hasim saya di Humas mendampingi beliau, saya ke wakil penjaminan mutu. Nah di situ lama penjaminan mutu mendampingi. Berapa tahun Pak di situ Pak? Kurang lebih 6 tahun sih. Mendampingi almarhum Pak Thohir. Sepeninggalan beliau saya diplot menduduki wakil penjaminan mutu. Itu kurang lebih 3 tahun kayaknya. 3 tahun ya Pak ya. Nah dari situ ada pemilihan waktu itu, pemilihan untuk menduduki posisi waka. Posisi waka. Saya terpilih di dalam pemilihan itu saya mendapatkan poin tertinggi. Harusnya kalau berdasarkan aturan waktu itu harusnya masuk ke posisi waka kurikulum. Tetapi karena ada senior yang kala itu, maka pimpinan mengambil kebijakan Pak Basri di sini aja. Maka saya ditempatkan di sarana waktu itu. Di sarana juga kurang lebih 3-4 tahun berjalan. Oh, lumayan lama juga Pak ya. 2 pimpinan kali itu. Oke. Nah, dari situ perjalanan waktu pucuk pimpinan kami itu meninggal. Almarhum Pak Sabri itu meninggal di tahun 2020 bulan 9 meninggal. Maka disitulah
pucuk pimpinan di pusat menentukan siapa yang layak untuk menjabat selaku PLT. Intinya diambil dari Waka ini apa ya? Diambil dari Waka itu. Okay. Maka dilakukanlah pertemuan lewat Zoom. Kami berempat waktu itu, bakal kesiswaan, kurikulum, penjaminan mutu saya, berempat. Dan kala itu kan ganas-ganasnya COVID. Yeah. Nah kita ini habis divaksin apa dan sebagainya di PCR. Yeah. Teman-teman ini yang 2 ini terkonfirmasi positif. Positif. Ya? Padahal kita dorong senior kala itu. Nah maka pilihan itu jatuh ke saya. Amanah itu jatuh ke saya untuk mengembang amanah selaku pelaksana tugas yang kurang lebih setahun. Setelah itu dilantik? Iya. Tidak langsung dilantik, Pak. Kurang lebih setahun. Dan berjalannya waktu itu kita melakukan pimpinan di pusat lalu membuka asesmen. Jadi kami mengikuti 2 kali asesmen. Asesmen pertama itu dinyatakan cacat hukum sehingga tidak ada yang dilantik kala itu. Nanti asesmen kedua itu di bulan 10 kali ya. Asesmen kedua itu nanti di situ ditarik, muncullah 9 kepala sekolah se-Indonesia. Waktu itu pesertanya kurang lebih 39 orang peserta se-Indonesia. Kami dari Satker SMP Makassar bersamaan dengan Pak Sudirman kala itu pusat giliran penetapan kami mendapatkan surat untuk pelantikan di tanggal bulan November kemarin. November 8 2021 Pak. Jadi menjabat sebagai pelaksana definitif itu per November ya. Per November. Kala itu kita pun sempat deg-degan karena kita ini mau dilantik 9 kepala sekolah, belum mengetahui posisi di mana. Bisa saja bukan di sini gitu Pak ya? Bisa saja. Karena 9 satker itu adanya di Aceh 1, Padang 2, Pontianak 1, Jogja 1, Bogor 1, Makassar 2. Berarti kalau misalnya memang kalau di bawah Kementerian Perindustrian memang modelnya seperti itu ya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya contoh misalnya Pak Basri tidak dilantik di sini misalnya, bisa saja di Aceh atau di mana gitu ya. Itu sudah banyak. Sudah banyak yang terjadi. Banyak yang terjadi. Berarti Pak Basri juga sempat was-was juga tuh. Salah satu teman yang kami yang keluar ini dari Bogor ke Lampung. Wah, jauh juga Pak. Jauh. Artinya, karena dia nyatakan lulus, dia ditempatkan di sana. Dan untungnya Pak Basri ditempatkan di sini. Alhamdulillah. Karena persoalan pindah dapurnya itu yang urus keluarga lagi bermutasi itu kan agak susah juga Pak ya. Apalagi kalau misalnya agak berjauhan gitu ya. Betul. Dan sekarang kurang lebih 2 bulanan ya Pak ya setelah definitif gitu ya. Kurang lebih 2 bulan. Ini menarik Pak karena tentunya pasti ada beberapa hal-hal yang ingin dilakukan oleh Pak Basri selama memimpin di SMTI Makassar ini, dan tentunya mungkin ada beberapa program yang akan dilanjutkan karena saya yakin pasti pimpinan sebelumnya kan pasti punya program unggulan juga yang harus dilanjutkan. Nah, di depan saya ini ada produk-produk tapi sebentar kita akan bahas itu. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan beberapa program dulu yang ingin dijalankan oleh Pak Basri ke depannya khususnya untuk memajukan SMT ini seperti apa? Terkait dengan program itu tentu kita mengikut turunan dari pusat. Satu, bagaimana bisa menjadikan unit pendidikan vokasi kita itu adalah menjadi unit vokasi yang unggul. Nah, unggul itu unggul dari segala hal. Pertama, dari segi kekuatan SDM-nya. SDM yang kita miliki di sini sudah cukup memadai karena hampir teman-teman atau rekan-rekan guru ini sudah memiliki kualifikasi S2. Bahkan teman-teman yang pengangkatan 2019 Pak Kusnadi, Pak Andrang ini sedang menempuh dan Pak Kusnadi sudah menyelesaikan pendidikan S2. Dan kita dorong untuk itu. Untuk selalu melanjutkan pendidikan. Bahkan kalau memungkinkan sedikit miring ke jurusan lain. Kalau bisa. Itu disarankan? Disarankan. Misalkan mengambil jurusan kakao, jurusan rumput laut, sehingga nanti keluar dari situ bisa lebih memahami, lebih berpotensi lagi mengembangkan
unit Teaching Factory yang ada di kita. Berarti tidak hanya satu bagian saja yang dikuasai, tapi ada beberapa bagian juga. Dan itu kita support. Oke. Karena di satu sisi memang ada anggaran dari kementerian kita untuk membiayai itu, tetapi tetap mengikuti testing untuk mendapatkan anggaran. Tetap ada pengajuan proposal, ada beberapa penilaian. Tapi sedikit agak mudah untuk memperoleh hal itu. Jika kita melengkapi administrasi, peluang untuk mendapatkan itu ada. Oke, ini menarik. Termasuk juga ada beberapa peralatan-peralatan yang saya lihat ini Pak. Mungkin para pemirsa juga bisa melihat di belakang kita ini ada beberapa alat yang sangat besar kalau saya lihat. Ini sebenarnya fungsi-fungsi dari beberapa alat yang ada di sini sebenarnya itu untuk apa Pak? Ya, ini keberadaan alat ini sebenarnya memang salah satu menjadi tuntutan juga dari keberadaan SMK itu. SMK utamanya di naungan Kementerian Perindustrian itu diwajibkan memiliki Teaching Factory. Jadi hampir unit pendidikan Kementerian Perindustrian itu ada unit Teaching Factory-nya. Di Makassar, alhamdulillahnya hadir pabrik rumput laut. Yang ini apa ya? Rumput laut ini. Jadi proses dari awal itu di atas mengalir sampai nanti keluar dari sini. Ini proses penepunan. Ini, Pak, keluarlah hasil ini. Ini beberapa produknya ya. Ini menarik ya Pak ya, karena satu produk ini alatnya itu sangat besar sekali. Komplit di sini, komplit gitu ya. Begitupun di pabrik coklat. Ada berapa pabrik sih Pak? Dua. Ada dua ya? Idealnya adanya dua. Yang menjadi lokomotif kita itu rumput laut dengan kakao. Kalau dari kakao itu awal proses pembelajarannya itu memang dari awal, dari biji utuh diolah di sebelah. Jadinya sudah dalam bentuk buah. Nanti di situ dikupas, diberi pemahaman anak cara mengupas dan sebagainya. Lalu keluarlah hasil yang kita nikmati tadi. Ini sebentar saya akan perlihatkan ke pemirsa saya terkait dengan beberapa produknya. Cuman yang menjadi pertanyaan yang menarik sih sebenarnya Pak, ada dua pabrik besar yang dibuat dan itu fokusnya di rumput laut dan kakao. Nah ini kenapa dua komoditas ini menjadi salah satu pilihan begitu? Ini melihat peta kekuatan yang ada di Sulawesi Selatan. Memang ini menjadi corong Pemprov kala itu, bahwa yang akan kita gaungkan adalah rumput laut dan kakao. Ternyata rumput laut itu banyak sekali turunannya. Dan teman-teman sudah melakukan berbagai macam percobaan, membuat mie kering, membuat bakso, membuat agar-agar dan sebagainya, luar biasa. Banyak dan memang makanan kesehatan. Banyak produk yang bisa dibuat. Tepung yang kurang lebih sekilo ini bisa menghasilkan banyak produk. Bisa saya buat kue dan sebagainya. Banyak. Sehingga dan ternyata memang orang yang paham tentang kualitas rumput laut itu tidak melihat harga, tetapi melihat sejauh mana kebermanfaatan produk itu terhadap kesehatan. Ini juga harus betul-betul dipelajari oleh masyarakat sih sebenarnya, karena jangan sampai nanti dia menganggap tepung itu hanya dari tapioka yang biasanya dia konsumsi, tapi ternyata rumput laut pun bisa dibuat dan itu mungkin terkait dengan gizi, manfaat untuk tubuh itu lebih banyak gitu ya. Ini menarik sih Pak. Dan kalau misalnya kita lihat masih ada sih sebenarnya beberapa potensi-potensi komoditas di Sulawesi Selatan dan mungkin itu bisa dikembangkan terus gitu Pak ya. Termasuk kalau saya tidak salah sekarang itu porang juga salah satunya. Salah satunya. Tapi yang mencoba juga kita jual nanti ke depan itu adalah VCO. VCO. Melihat komoditi di Sulsel itu sangat besar, dan VCO itu sangat mudah didapatkan bahan bakunya. Nah, tahun depan itu kami sudah menulis beberapa produk nantinya, tetapi memang ini dijadikan nanti sumber pendapatan negara. Tetapi produk-produk itu kalaupun diproduksi secara rutinitas, itu akan mendatangkan income bagi SMK Makassar sendiri. Ini menarik karena kalau misalnya kita lihat sendiri ya Pak ya, mungkin beberapa tahun belakangan kita sebenarnya kaya akan sumber daya alam, tapi kita hanya dalam bahan baku gitu, kita kirim keluar, di luar olah, dijual lagi ke sini. Nah itu kan sebenarnya sangat merugikan ya, karena kita membeli produk sendiri sebenarnya. Nah kalau misalnya dengan adanya SMTI ini, ya bagaimana caranya mengolah sendiri, menghasilkan produk sendiri dan bisa langsung dijual keluar. Nah ini menarik Pak, karena memang orang-orang ataupun siswa yang ada di sini ya dia sudah tahu bagaimana prosesnya. Dan ini adalah salah satu keunggulan ya yang dimiliki oleh SMTI, dan tentunya saya yakin mungkin ada beberapa mahasiswa atau bahkan hampir semua mahasiswa itu sudah tahu proses pembuatan dari coklat dari kakao ini dan juga dari rumput laut tentunya. Tadi saya sudah sempat
cicipi Pak, coklatnya itu sangat, mungkin kualitas coklatnya sudah sangat ini ya, karena apa ya, bisa dikatakan kalau full coklat itu biasanya kan agak pahit ya. Dan tadi saya rasakan, wah kayaknya coklatnya sangat full ini kayaknya ya. Apakah memang itu standarisasinya seperti itu Pak? Kita sudah menetapkan SOP dalam pembuatannya. Dan memang kalau dibanding dengan jenis coklat yang beredar di luar, seperti yang di toko-toko itu, kalau anak-anak yang mencoba memang kadang mengatakan pahit Pak. Karena kita juga sering dikunjungi edukasi wisata coklat anak-anak TK. TK. Antusias membeli, antusias menikmati, silakan menikmati. Tapi ibu guru pahit rasanya. Nah, tetapi memang itulah kekhasannya. Kalau yang di luar mungkin manis karena banyak pemanisnya. Banyak gulanya gitu ya. Kalau ini lebih banyak coklatnya gitu ya. Nah, sedikit saya ingin tambahkan dari hadirnya proses rumput laut dan coklat ini juga kita memberi ruang kepada generasi penerus bangsa ini, dalam hal ini mahasiswa, untuk melakukan kemitraan dengan kita. Melakukan riset-riset di sini, pengujian-pengujian itu semua kita tampung. Mengapa? Tentu hal ini kita harus terbuka karena ini adalah milik negara. Itu yang pertama. Yang kedua, juga memberi dukungan terhadap potensi pengembangan berkelanjutan. Jadi anak Unhas banyak masuk sini. Anak UNM banyak masuk sini untuk melakukan riset-riset terkait dengan rumput laut dan. Ini kan di program pemerintah ya Pak ya. Itu kan ada namanya Merdeka Belajar. Kampus Berdakar itu ada salah satu program, itu adalah program magang. Berarti ini bisa dimanfaatkan gitu ya. Wah, ini bagus. Wah, banyak. Ada beberapa kemarin. Salah satu tadi ada peserta yang baru minta tanda tangan pengesahan dari Universitas Negeri Makassar, kan sekarang ada jurusan teknologi pertanian. Alumni kami juga ada beberapa sekolah di sana. Kembali mengabdi bersama teman-temannya untuk melakukan penelitian dan sebagainya. Berarti memang apalagi kalau dari jurusan Unhas dan PHP juga. Itu sudah berhasil lagi di sini. Memang manfaatnya bukan hanya untuk siswa SMTI saja Pak ya, tapi mahasiswa pun bisa mempelajari alat-alat yang besar ini, bagaimana prosesnya dan lain sebagainya sampai menghasilkan produk seperti ini. Baik. Kalau misalnya kita lihat beberapa produk, tapi sebelum itu silahkan diminum dulu Pak. Terima kasih. Kita hampir lupa minum juga. Kalau misalnya kita lihat ada beberapa produk yang sudah dihasilkan. Ini ya tentunya dari coklat ya Pak ya. Ada coklat batang dan juga ini dalam kemasan tentunya. Ini ada selai ya. Ini selainya ini hasil dari rumput laut semua Pak. Berarti bisa dikatakan memang ini sudah siap untuk dipasarkan ya. Siap. Ini barang ini semua tinggal menunggu izin dari BPOM. Kami juga sudah melakukan beberapa kali pertemuan dengan pihak BPOM terkait dengan layout bangunan dan produk kami layak tidaknya untuk dikonsumsi. Tapi pada prinsipnya teman-teman Bapak dan Ibu guru yang mengkreasi ini dengan anak-anak itu semuanya higienis. Betul. Dilihat dari ininya sih Pak. Bersih kelihatan, jadi pasti sudah dijamin ini bisalah untuk ini diproduksi dan disebarkan ke masyarakat. Dan kalau misalnya kita lihat juga kan di sini ada beberapa varian, dan ini tentunya salah satu bentuk mungkin strategi pemasaran ya Pak ya, biar tidak kreasi aja itu kreasi ya Pak ya, teman-teman biar tidak hanya satu pilihan tapi ada beberapa pilihan yang bisa dipilih oleh masyarakat. Itu juga ada, ini kayaknya dodol ya Pak ya, ini pengharum. Ini pengharum ya. Kirain dodol tadi Pak. Pengharum ruangan dari lumpur laut Pak. Ini menarik loh ya. Ini saya pertama kali lihat di sini Pak. Ini yang bisa diseduh. Dari coklat. Ini pengharum juga Pak. Memang banyak ya turunan-turunan produk yang bisa dihasilkan dari rumput laut. Jadi bukan hanya agar-agar saja, karena mungkin masyarakat di luar sana taunya rumput laut ya jadikan agar-agar saja gitu. Ternyata bisa dijadikan pengharum ruangan juga. Bisa ya. Dan aromanya sangat khas. Ini juga ada dari jadi tepung begitu Pak ya. Kalau misalnya untuk produk Pak, apakah sudah ada begitu yang artinya sudah dilepas keluar atau sekarang masih dalam proses atau tahap perizinan semuanya? Masih tahap perizinan, tapi yang beberapa sih masih sudah beredar di luar. Sudah beredar ya. Tapi beredarnya itu dalam artian masih skala terbatas. Kalau yang coklat tadi itu sudah tembus ke Bogor. Wah, sudah ada konsumen khusus langganan di Bogor itu ada jadikan terapi sebagai obat jantung.
Ya, dulunya pernah kita melakukan kerjasama dengan AK Bogor, membuka kemitraan D1, rumput laut. Tapi setiap datang diberi oleh-oleh coklat, akhirnya cocok. Dan cocoknya adanya di Makassar. Jadi dia sering pesan dari sini, Pak. Oke, baik. Ini kan terkait dengan pemasaran, produk, dan lain sebagainya. Kalau misalnya dari Pak Basri sendiri terkait dengan kira-kira yang menjadi kendala atau hambatan nantinya nih ya. Ini kan tidak mudah, Pak, dalam membuat sebuah produk dan memasarkan keluar. Karena tentunya terkait dengan konsumen pun itu kan pasti memilih. Memilih yang mana yang ingin dikonsumsi, yang mana yang ingin digunakan. Nah, terkait dengan kendala-kendala yang seperti itu, apakah sudah ada yang dilakukan begitu? Atau rencana-rencana ke depannya supaya nantinya itu semuanya bisa dihadapi begitu? Yang pertama, di teknik proses pembelajaran itu anak-anak memang dididik karena ada salah satu bidang studi PKK, produk kreatif kewirausahaan itu. Jadi anak-anak itu menjadi cikal bakal corong kami keluar. Satu. Yang kedua, produk-produk ini pun dititipkan sama Bapak dan Ibu guru untuk mempromosikan. Itu yang ketiga, sesekali ada tamu berkunjung, sepanjang ada produk, itu kita suguhkan. Kita suguhkan. Itu proses bentuk pemasaran juga, Pak. Itu pun, dan hal ini pun setiap ada tamu-tamu, bahkan kan aula kami itu sering digunakan pihak-pihak luar. Kalau ada tamu, dilayani, disuguhkan juga. Bahkan almarhum, yang salah satu anggota dewan ini, almarhum Pak Abdi itu, saya sebut nama Pak Abdi almarhum. Semoga beliau tenang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rencana kemarin membantu untuk memfasilitasi kami di dinas Perindak. Salah satunya sebenarnya gampang sekali katanya. Perbanyak saja produknya, setiap ada event. Dan itu kita sudah sering ikut pameran-pameran di luar. Secara tidak langsung sebenarnya sudah diperkenalkan gitu ya, Pak. Nah, apatah lagi kalau ibu-ibu menjelang proses hari raya, itu berbondong-bondong mengambil bahan coklat untuk dijadikan kue. Oke, kalau misalnya nih, Pak, kalau misalnya nanti tiba-tiba langsung permintaan melonjak banyak gitu ya. Dengan mungkin kalau misalnya kita lihat dari bahan baku mungkin sudah tersedia ya. Terus alat juga saya rasa tidak ada masalah karena ini alatnya sangat besar sekali. Bisa tidak, Pak, langsung begitu mengcover kalau misalnya tiba-tiba ada permintaan yang luar biasa banyak? Tentu permintaan itu kita sesuaikan dengan skala produksi kita. Mampu tidak misalkan meminta produksi 1 ton, mampu kayak? Kan olahan ini masih sangat terbatas. Kemampuannya terbatas di jumlah kiloan. Masih puluhan kilo. Jadi dalam sebulan itu mungkin baru bisa memproduksi. Berarti memang masih ini ya, Pak ya. Artinya mungkin ada batasan sedikit, tapi ya setidaknya pasti kalau misalnya ada permintaan, ya bisa selalu di cover gitu ya. Kalau permintaan semacam ini aman ya, Pak ya. Kecuali mungkin kalau dalam tahap industrial yang mau dijual ke supermarket apa semua. Rencana ada ke depannya seperti itu, Pak? Rencana tentu. Tentu kita akan, karena saya bahasakan tadi, karena ini kita sudah list beberapa produk, kita akan jadikan sebagai sumber pendapatan. Itu tentu kami akan melakukan pembenahan untuk dari segi produk, dari segi kemasan dan sebagainya, itu kita tentu berbenah untuk itu. Karena untuk bersaing di luar harus mencerminkan ciri khas tersendiri. Karena saya teringat waktu kita melakukan kunjungan ke Singapura, sebenarnya pada prinsipnya Singapura itu bukan penghasil, tetapi mampu memproduksi lalu dijual mahal. Teman-teman berkata, jangan-jangan produk hasil setinya yang dijual. Nah itu tadi yang saya sebut, Pak. Kita punya sumber daya alam, tapi kita tidak bisa memproduksi. Akhirnya kita hanya jual dalam bentuk baku. Nanti negara luar yang produksi dan ternyata kita sendiri yang beli nanti tuh. Rasa tidak kalah bersaing dengan punya sendiri. Betul. Cuman cetakannya dia itu yang menjadi ciri khasnya, yang singanya. Betul. Itu aja. Jadi sebenarnya hal yang dilakukan oleh SMT ini adalah salah satu solusi sebenarnya, Pak. Solusi untuk memperbaiki kondisi ekonomi. Kalau misalnya dilihat dari skala nasional ya pasti ya, karena tentunya kalau misalnya kita punya sumber daya, kita punya alat, kita punya SDM, kenapa tidak kita harus produksi sendiri ya? Kenapa tidak kita yang produksi sendiri gitu dan jual gitu ya? Jadi tidak membeli lagi dari luar dan kita yang menikmati, padahal bahan bakunya dari kita sendiri ternyata. Dan tentunya pasti kalau misalnya memang sudah ada yang seperti ini bisa jadi pilot project dan
banyak pasti yang nanti akan mencontohi, sehingga nanti SDM kita ya otomatis kita bisa kelola sendiri seperti itu. Oke, baik, kedepannya Pak, terkait dengan keunggulan-keunggulan yang mungkin dimiliki dari SMTI ini yang bisa tentunya dijadikan sebagai batu loncatan begitu, bahwa SMTI ini adalah salah satu pilihan terbaik, itu sebenarnya apa gitu yang bisa di... Ya, perlu kami informasikan bahwa SMTI Makassar ini adalah salah satu unit pendidikan di Kementerian Perindustrian yang saat ini hanya satu di kawasan Indonesia Timur. Oh, Indonesia Timur lagi? Indonesia Timur, di cover Indonesia Timur. Tujuannya adalah untuk mengcover industri sekitar. Ya. Nah, saat ini kami membina 3 program jurusan. Kimia industri itu menjadi prodi pertama, pengawasan mutu prodi kedua, dan sekarang teknik mekatronika. Ketiga jurusan ini sangat spesifik sebenarnya. Spesifiknya di mana? Karena tidak hampir di Sulawesi Selatan saja itu hampir sekolah SMK di Sulawesi Selatan itu kalau boleh dikumpul itu kemungkinan hanya ada 3 rumpunya sejenis. Karena waktu kita melakukan lomba LKS tingkat pelajar SMK ditempatkan di sini ada 2 kompetitor, satu dari Sengkang dan satu dari Takalar. Tetapi dari segi fasilitas sarana yang kita miliki ini yang paling sangat jauh Pak, sangat jauh. Bahasa pimpinannya sangat jauh. Kita tidak bisa mengalahkan tim SMTI kalau seperti ini fasilitasnya. Ini luar biasa loh Pak. Nah, jadi itu menjadi produk andalan kami karena spesifik. Spesifik. Memang pimpinan di pusat menciptakan SMK atau ke akademi komunitas itu yang spesifik. Misalkan di Banteng ada spesifik, di Morowali ada spesifik, nah, sehingga orang mencari lembaga pendidikan itu tertuju ke sana. Sama halnya dengan SMTI. Memang awalnya keberadaan SMTI posisi di sini memang belum terlalu dilirik karena faktor kondisi jalan dan sebagainya. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman itu saya melihatnya anak-anak yang bersekolah di SMTI justru betah. Karena lingkungannya yang merasa asri, lalu didukung oleh fasilitas yang memadai. Artinya mau buat apapun alatnya siap gitu. Terus bahan-bahannya pun sangat banyak karena kayak rumput laut, coklat itu kan banyak sekali di sini. Jadi intinya ya saya rasa memang mungkin ya Pak ya, kalau misalnya memang anak-anak yang lulusan dari SMK SMTI ini kayaknya bisa langsung kerja deh ya. Karena memang dia sudah dapatkan di sini semuanya. Kita memang di target kami kemarin itu 75% harus terjun ke industri. Karena untuk terjun ke industri itu diawali dengan pendidikan dual system. Pendidikan dual system ini 50% pola pendidikan itu berada di lingkungan sekolah dan sisanya itu berada di industri. Jadi memang anak-anak diterjunkan ke industri. Yang fokusnya ke sana ya. Real secara nyata industri seperti apa. Artinya sudah siap kerja gitu. Karena semuanya sudah didapatkan di sini. Dan itu adalah salah satu keunggulan. Ini jarang-jarang loh Pak, karena kalau misalnya memang kita dalam skala SMA itu ya paling terkait dengan alat-alat laboratoriumnya ya Pak, mungkin seadanya saja. Tapi kalau kita lihat di sini, wah luar biasa juga ini alatnya saja. Tadi pada saat saya masuk, saya langsung melongo melihat, wah besar juga alat ini. Luar biasa loh Pak, dalam setingkat SMA itu sudah bisa menghadirkan alat-alat seperti ini, dan tentunya itu sangat menunjang keterampilan dan skill. Apalagi sekarang kita ketahui bersama bahwa anak-anak sekarang itu skillnya sebenarnya agak kurang, dia lebih kuat di teori, dan itu sebenarnya agak susah diserap oleh perusahaan, karena biasanya perusahaan itu kan menginginkan skillnya dulu dibanding ininya kan. Tapi kalau di SMT ini kayaknya skillnya dapat, teorinya pun dapat gitu ya. Silahkan Pak. Ya baik, Pak Basri mungkin sedikit bisa dilanjut terkait dengan harapannya ke depan tadi Pak. Saya ulangi ya. Tentu harapan itu tetap kita mengacu kepada program-program sebelumnya, dan melanjutkannya sudah menurut kita itu sudah bagus, karena saya ini adalah generasi penerus kepemimpinan sebelumnya. Akan tetapi kita harus menatap jauh ke depan. Kalau filosofi di Kementerian Perindustrian itu adalah 230 terlampaui, sekali mendayung 230 terlampaui. Artinya melakukan pekerjaan-pekerjaan itu mengumpulkan dampak yang sangat besar terhadap keberadaan lembaga kita. Nah, yang menjadi skala prioritas kami ke depannya adalah satu, akan melakukan promosi secara luas lagi kepada masyarakat, karena sesungguhnya
ada tren di Makassar itu SMK itu masih menjadi pilihan nomor 2 dari SMA. Padahal kondisi sekarang adalah bagaimana anak-anak bisa langsung bekerja. Betul, betul. SMK itulah salah satu solusinya. Iya, karena skillnya dapat ya Pak ya. Skillnya dapat. Mau melanjutkan pendidikan pun juga dapat. Ya. Ternyata anak-anak kami banyak yang melanjutkan pendidikan ke yang jenjang yang selevel. Misalkan di Akademi Atim. Poltek, PNIP itu ada kemitraan. Anak-anak kami itu diakui mata kuliahnya di SMPI. Betul. Dasarnya dia dapat gitu ya. Dapat. Di Universitas Fajar. Itu semua kemitraan. Bosowa dan Al Ghazali di Universitas Negeri Makassar itu semua mitra. Nah, harapannya juga ke depan adalah kami harus mampu membuka ruang-ruang kemitraan industri. Saat ini sudah hampir 50 industri kami bermitra, tetapi itu harus kita tingkatkan lagi. Mengapa demikian? Karena pola pendidikan yang kami ampu itu adalah pendidikan dual system tadi itu. Bagaimana industri bisa menerima anak kami untuk melakukan praktik kerja di industrinya kurang lebih setahun. Itu bukan waktu yang cukup. Untuk memudahkan proses itu, maka langkah awal dilakukan adalah menyusun kurikulum bersama industri. Ketika kurikulum disusun bersama industri, disepakati industri, maka langkah selanjutnya mengundang industri untuk memberi pembelajaran kepada siswa. Ini sudah lama Pak dilakukan? Itu kita sudah lama lakukan. Itu kita tinggal meningkatkan saja. Ini menarik loh Pak, karena di dunia pendidikan kan itu Merdeka Belajar kan baru menerapkan itu. Baru. Dan SMP sudah menerapkan sudah lama. Kita sudah menerapkan beberapa tahun yang lalu. Jangan sampai itu menjadi contoh. Memang sudah ada beberapa lembaga yang melakukan studi banding ke tempat kami. Saya bahasakan tadi bahwa industri itu kita harus manjakan. Kalau tidak, bagaimana bisa kita masuk dengan santai ke industrinya, tempat kerjanya orang? Ini bukan persoalan mudah. Persoalan mudah. Nah, kami juga memberi ruang kepada pihak industri untuk memberikan materi ke anak-anak didik kita. Itu kurang lebih 50 jam per semester. 50 jam itu luar biasa. Luar biasa loh Pak itu. Luar biasa. Sambil menjejaki tadi itu. Karena memang kami juga senantiasa di audit dari pusat, BPK, terjun langsung juga ke industri. Apa betul SMTI sudah melakukan kemitraan? Apa betul lulusan SMP terserap? Betul-betul diawasi ya? Diawasi. Terakhir kami kemarin kunjungan Java dan Wings Food di Goa. Itu ada. Kami kumpulkan anak-anak yang ada di situ, yang bekerja di situ. Berarti ini harus diubah mindsetnya para anak-anak SMP nih Pak ya? Harus. Ya, karena kalau misalnya memang tujuannya akhir-akhirnya kan pasti mau ke dunia kerja. Nah, kalau misalnya memang mau mantap di dunia kerja harus punya skill dan teori, dan tentunya itu lebih ada di SMK SMTI kalau misalnya ya, dibanding kalau misalnya di ini saya tidak menyampingkan SMA, tapi ya memang bisa diakui bahwa skillnya memang lebih dapat di sini. Dan tentunya mungkin tadi kata Pak Basri bahwa kalau misalnya memang tidak mau melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, setidaknya sudah punya skill dan dasar gitu untuk bekerja di perusahaan tertentu. Tapi kalau misalnya ingin lanjut ke universitas ya tidak ada masalah. Ya. Tapi pasti perbedaannya sangat terlihat. Yang mana yang lulusan SMA, yang mana lulusan SMK SMTI, karena pasti sudah punya dasar semua. Anak-anak kami yang masuk ke perguruan tinggi itu biasanya menjadi tutor sebaik teman-temannya. Karena alat sudah paham. Betul. Bahkan mungkin dia lebih paham daripada asistennya, Pak. Karena mungkin kurang lebih 3 tahun dia selalu gunakan alat yang segede ini. Bahkan di universitas pun atau di politeknik di beberapa kampus ya mungkin tidak semuanya punya alat sebesar ini, Pak. Jadi ya mungkin ya salah satu tujuan favorit mungkin yang kalau misalnya memang anak-anak SMP itu tahu bahwa kedepannya mungkin SMK itu lebih menjanjikan, ya mungkin ini bisa menjadi salah satu tujuan untuk pendidikan. Nah, selanjutnya mungkin terkait dengan terkait dengan keberlanjutan yang ada di SMTI ini. Saya yakin bahwa tidak selamanya terkait dengan program ya seperti ini terus akan berjalan seperti ini terus, pasti ada peningkatan, termasuk juga tadi yang disampaikan oleh Pak Basri bahwa rencananya akan go internasional gitu ya. Itu kan artinya kayak visi yang luar biasa gitu ya.
tidak gampang untuk menjalin kerjasama dengan luar negeri, tapi itu tidak mustahil untuk dilakukan kalau misalnya memang ada kemauan. Dan tentunya kalau misalnya memang itu sudah dilakukan, saya yakin ini bisa menjadi salah satu daya tarik. Bahkan daya tarik ya. Nah, skala nasional pun itu kan sebenarnya sudah menjadi daya tarik, Pak. Tapi kalau misalnya sudah skala internasional, saya rasa itu lebih dari mungkin apa yang diharapkan oleh calon-calon siswa yang ada di sini. Oke, baik Pak Basri, di sini ada beberapa produk dan mungkin yang ingin saya cicipi, Pak. Silakan Yang ini. Pak. Saya sebenarnya penasaran ya, Pak ya. Tadi saya sudah cicipi ini, tapi saya juga mau coba yang ini. Ini coklat batangnya. Oke, ini coklat batang, coklat batang. Dan ini tentunya merupakan kemasan ini yang sudah sering kami lakukan kalau misalkan ke Jakarta kemana, ini dibawa sebagai souvenir dari SMK Makassar. Kenang-kenangan gitu ya. Intinya, wah ini produk yang dibuat sendiri nih. Produk yang dibuat sendiri oleh SMTI Makassar, dan tentunya kalau misalnya kita lihat dari kemasan sebenarnya sudah memenuhi standar sih, Pak. Karena kalau misalnya kita lihat juga kemasan-kemasan di luar ya, itu sebenarnya sudah mirip seperti ini juga. Nah, sekarang kita akan coba untuk mencicipi coklatnya. Tapi saya sudah sempat coba ini dan memang kualitas coklatnya sangat padat ya. Dan mungkin memang tadi kata Pak Basri banyak anak-anak diberi testimoni seperti apa supaya ada saran untuk perbaikan ke depan kalau misalkan ada yang baik, saya akan cicipi coklat hasil dari siswa-siswa SMTI Makassar seperti apa. Sebenarnya kalau dilihat dari kualitas coklatnya sebenarnya sangat ini ya Pak ya, sangat full kayaknya ya, karena memang agak pahit. Tapi memang kualitas coklat yang nomor 1 mungkin seperti itu. Ini bahan baku diambil dari Palopo. Oh, Palopo Pak ya. Kemarin kami coba eksperimen beberapa daerah. Memang sepertinya Palopo yang mampu menyuplai kami yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi sudah rutin di Palopo. Dan itu bahan bakunya tidak sembarangan. Memang dari pilihan karena kita sudah ada kemitraan dengan petani di sana, tinggal terima di tempat barangnya. Ada berapa jenis kemasan, Pak? Ini melakukan proses fermentasi, tidak langsung dikeringkan, itu difermentasi, sehingga air fermentasinya itu teman-teman bisa olah lagi menjadi sebuah hasil. Intinya tidak dibuang begitu saja ya. Ada berapa kemasan Pak untuk coklatnya? Ada ini yang batangan sama yang ini ya? Iya, termasuk dengan yang bubuk. Yang bubuk ini ya Pak ya, untuk diseduh begitu ya. Oke, tapi sih ada saran untuk menciptakan sebuah kedai coklat semacam apa? Bukan warkop lagi ya. Semacam warkop tapi yang isinya adalah hasil-hasil ini semua. Oke, itu menarik sih Pak. Jadi kalau misalnya ada tamu-tamu di situ. Ya, kita ajak ke sana sambil ngopi, sambil berdiskusi. Terus kalau dia tanya, ini sebuah hasil ini, bilang, iya, hasil dari sini semuanya. Oke. Baik, kalau saya sebenarnya sudah ini sih Pak, sesuai dengan lidah saya, tapi mungkin kalau anak kecil agak ini juga ya. Iya, betul. Cukup pahit juga. Tapi kalau misalnya kita mau lihat dari kualitas coklat ya, ini sebenarnya yang paling bagus. Artinya untuk tambahan gula dan lain sebagainya itu tidak terlalu gitu ya. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Basri atas waktunya sudah berbagi bersama kita. Tentunya tadi ada banyak inspirasi yang bisa kita dapatkan. Salah satu hal mungkin yang bisa saya dapatkan dari pembicaraan kita bahwa Pak Basri ini adalah keluarga yang artinya bisa dikatakan keluarga besar dari 12 orang bersaudara, tapi meskipun ada keterbatasan ya, tapi kemauan untuk menempuh pendidikan itu tidak pernah surut. Bahkan tetap berusaha bagaimana caranya supaya bisa lanjut bersekolah sampai sekarang sudah master gitu Pak ya. Dan alhamdulillah sekarang sudah menjadi kepala sekolah, dan tentunya itu juga bisa menjadi kekuatan untuk anak muda zaman sekarang. Banyak loh Pak, yang artinya anak-anak muda sekarang ini sebenarnya dalam hal ekonomi, dalam hal lingkungan itu sangat mendukung, tapi kemauan mereka untuk bersekolah itu sangat kurang. Nah, ini sebenarnya bisa menjadi pukulan telak nih untuk para anak muda yang seperti itu ya, karena Pak Basri saja yang artinya ada keterbatasan waktu kecil di lingkungan beliau, tapi semangat untuk bersekolah masih tetap ada. Dan tentunya juga tadi Pak Basri sudah sedikit menjelaskan terkait dengan beberapa keunggulan-keunggulan dari SMTI Makassar. Dan satu hal yang kita bisa dapatkan bahwa SMTI ini sudah menerapkan kerjasama dengan industri sudah beberapa tahun belakangan ini, sementara pemerintah itu baru menerapkan MBKM, Mereka Belajar Kampus Merdeka,
yang dimana nanti mahasiswa akan magang gitu ke industri, tapi ternyata SMTI Makassar ini sudah melakukan itu sejak lama ya. Lama sekali. Berarti bisa dikatakan ini menjadi percontohan mungkin untuk pemerintah. Oke, jadi saya rasa tidak salah begitu untuk para siswa-siswi yang ada di sini memilih SMTI karena memang ada beberapa keunggulan termasuk juga peralatan yang dimiliki sudah sangat luar biasa. Baik, terima kasih banyak sekali lagi Pak Basri atas waktunya. Sama-sama Pak. Dan semoga kedepannya SMTI semakin sukses dan maju dengan program-program yang Pak Basri jalankan begitu ya di masa kepemimpinan Pak Basri. Baik, pemirsa podcast 55 dimanapun kalian berada, itulah tadi perbincangan singkat saya bersama dengan Pak Basri Nur selaku Kepala Sekolah SMK SMTI Makassar. Semoga ada hal positif yang bisa kita dapatkan, dan tentunya jangan lupa selalu saksikan podcast 55 karena tentunya kita akan selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang bisa berbagi inspirasi dan juga edukasi untuk kalian semua. Akhir kata saya Jabal Rahmat dan juga narasumber saya Pak Basri Nur pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa.